persamaan atau perbedaan sifat-sifat para Rasul yang kita manusia biasa. Sebagaimana nanti akan dibaca kitabnya dan diadakan sekadar misalnya. Sekarang masuk kepada al-jaiz. Kalau yang wajib itu sudah tahu, itu wajibnya, mustahilnya sudah. Sekarang jaiznya. Wa jaizu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, yang harus pada hak mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, al-a'radul basyari, al-a'rad an sifat. Al-a'rad makna as-sifatul basyariyah, sifat manusia. Jadi sekarang lagi akan dimasalahkan bagaimana sifat-sifatnya para rasul-rasul, sifat-sifat manusia. Jadi tidak menceritakan sifat binatang atau sifat malaikat, tidak. Apalagi sifat-sifat orang-orang lain. Tidak hanya yang dimasalahkan sifat-sifat al-aradul, sifat-sifat manusia. Kenapa? Karena mereka itu para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi mereka itu pun pantas sekali bersifat dengan sifat manusia. Jadi kalau bersifat dengan bukan sifat manusia sudah tidak masalahkan lagi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala utus rasul daripada binatang yang bisa terbang, bisa ngomong, itu sudah lainnya lagi. Tidak ada hubungan antara mereka itu dan manusia. Yang dimasalahkan ialah yang senantiasa menjadi masalah pertentangan atau permufakatan antara manusia dengan manusia, ialah Allah Subhanahu wa taala utus para rasul-rasul itu kepada manusia. Nah, disitulah nanti timbulnya pertentangan, timbulnya permufakatan. Kenapa? Karena dianggap persamaan tadinya antara manusia dan manusia. Kalau memang seandainya diutus satu rasul kepada binatang, udah urusan apa-apa. Tidak ada urusan apa-apa. Binatang mau nerima nggak nerima, mau inkar mau tidak, nggak urusan apa-apa. Karena yang dimaksud ialah manusia. Jadi kalau binatang sih dia nggak percaya ya pantas, dia berbuat semau-maunya ya pantas. Nah makanya di sini al-a'radul basyariyah yang akan diterangkan di sini ialah sifat-sifat manusia. Bagaimana tuh sifat-sifat manusia? Ya, nah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang atau rasul-rasul ialah yang bersifat dengan sifat manusia. Tidak diutus oleh Allah taala umpamanya Allah taala mengutus seorang manusia tetapi kelakuan malaikat, nggak akur, nggak bagaimana, nggak ada urusan, nggak urusan. Diutus manusia tapi kelakuannya malah malaikat, nggak dapat disesuaikan segala maksud daripada utusan-utusan itu. Umpamanya malaikat, umpamanya rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu mengajar manusia jangan makan di waktu bulan puasa. Umpamanya mengutus Allah taala memerintahkan kepada para anbiya, para rasul supaya mereka itu mengajar umatnya ialah jangan makan, jangan minum seandainya.
Pantas itu diajarkan yang demikian itu karena mereka itu biasa makan, biasa minum. Jadi kalau diberikan pengertian secara apapun juga akur dengan kelakuan si manusia, niscaya rapih disampaikan oleh para rasul kepada manusia. Kalau tidak, bukannya tidak akan sampai, tidak akan dapat diberikan faedah sesuatu apa. Jangan dimasalahkan, itu sudah biasa dah. Al-jaizu fi hakim al-salatu wassalam al-a'radul. Jadi yang perlu antum al-a'rad artinya sifat. Al-a'rad sifat. Yang harus bagi mereka para rasul itu ialah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia, kalau dikatakan Allah Ta'ala mengutus seorang, dia suka makan, nggak apa-apa. Jadi tidak ada haknya manusia inkar bahwa Allah Ta'ala mengutus seorang rasul, dia suka makan. Kalau rasul suka makan, apa namanya? Manusia. Nah, jadi tidak apa-apa. Makanya biarpun cara bagaimanapun juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkelakuan-kelakuan yang luar biasa lainnya, tetapi lihat, oh, kalau masih di dalam sifat kemanusiaan boleh saja untuk terima. Kenapa? Karena itu rasul ialah seorang diutus oleh Allah Ta'ala bersifat dan kelakuan manusia. Boleh saja bersifat dengan keadaan sifat manusia, tetapi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak menyampaikan, membawa mereka itu kepada kekurangan fi maratibihimul aliyah, di dalam tingkat darajat pangkat mereka itu yang tinggi. Itu fi haqqi Wasallam al-aradul basyariyah, sifat-sifat manusia. Boleh, harus para rasul mereka itu menerima sifat-sifat yang biasa diterima oleh manusia. Tetapi sifat-sifat la tu'addi ila naqsin, itu kan bacaannya terus. Ya. Ya. Allati la tu'addi ila naqsin. Nah, dia. Ya. Ya, ini. Allati la tu'addi ila naqsin, yang tidak membawa, menyampaikan kepada kekurangan fi maratibihimul aliyah, di dalam tingkat darajat para rasul-rasul itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasul itu, dan rasul-rasul itu pantas menerima apapun yang biasa diterima oleh manusia, tetapi yang mana ialah yang tidak membawa kepada derajat yang rendah daripada derajat para rasul itu. Seperti apa derajat yang rendah tingkatan daripada rasul? Kal marad, seperti sakit, wa nahwiha, ya, wa nahwihi. Aduh, bacaannya muter matanya, muter bacaannya dah. Saidnya ya Allah.
Bacaannya barusan sampai di mana? La tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Iya. Benar kan di atas. Ya Allah ya Karim. Balikin lagi dah bacaan wajaiz ya, lagi menceritakan sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Al-jaizu menurun Abdullah ini. Sini ini wajaiz ini nih. Sudah baca matanya. Wajaizu fi haqqihi alaihi salatu wassalam al-a'radul basyariyah. Itu udah balik lagi dah. Dan yang harus pada zat fi haqqihim ay fi dzatihim, yang harus pada zat para anbiya, para rasul itu al-a'radul basyariyah. Al-a'rad dengan sifat al-a'rad dengan sifatul basyariyah, sifat-sifat manusia. Jadi ringkasnya, para rasul, para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini boleh mereka itu bersifat dengan sifat-sifat manusia, tetapi allati la tuaddi ila naqsin, tetapi yang tidak membawa kepada kekurangan fi maratibihim, di mana derajat mereka itu al-aliyah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan itu para rasul, mereka bukan sifat, bukan malaikat, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis yang di dalam surga itu bidadari, bukannya. Mereka itu hum basyarun mithluna. Para rasul itu ialah manusia yang seperti kita, tetapi mempunyai sifat Allah Subhanahu wa taala berikan berlainan dengan sifat kita. Karena kita belum diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seperti Rasul. Kalau Rasul manusia seperti kita, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala derajatnya kepada sifat Rasul.